Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan hari ini jadwalnya Mbak Presi untuk memimpin doa, silahkan. Ya, siap, Bu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mbak Presi. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dari absen pertama, Mas Ahmad, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Ya, lalu Mbak Okta? hadir, Bu. Alhamdulillah semua anak-anak hadir. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nah, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemarin Ibu sudah memberi tugas tentang lingkungan tempat tinggal. Apakah kalian ingat? Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui membaca teks fiksi, peserta didik dapat menganalisis tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, mari kita amati perkenalan Beni di bawah ini. Ibu akan membacakannya ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Batu Raden. Di Batu Raden terdapat banyak delman. Tidak sedikit delman di Batu Raden yang parkir sembarangan karena tidak mendapat lahan parkir. Nah, sekarang kalian amati gambar delman. Ini gambar apa ya, anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, terus apa lagi? Naik delman, ya pintar. Polisi. Banyak kendaraan ya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Bagaimana dampak dari delman yang parkir di daerah wisata Batu Raden tersebut? Coba. Membuat macet, Bu. Oh, pintar, membuat macet. Lalu apa lagi? Sempit, Bu. Pintar, sempit. Nah, di sini delman akan menghambat aktivitas di jalan raya. Betul seperti tadi kata Mbak Presi dan Mbak Anis. Lalu selanjutnya bagaimana cara delman dapat bergerak? Ada yang tahu? Cara delman dapat Tarik bergerak? apa ya, Bu? Ditarik, pintar. Ada yang lain? Sama, Bu, ditarik, Bu. Nah, ditarik. Nah, cara delman bergerak itu dengan menarik tali pada kuda. Lalu apakah kalian pernah ke Batu Raden? Ada yang pernah ke Batu Raden? Sering, Bu. Sering. Apakah kalian tahu cerita asal-usul Batu Raden? Belum, Bu. Belum tahu malah, Bu. Nah, Ibu sudah bagikan bahan ajar di WhatsApp group. Nah, di bahan ajar itu ada 2 cerita. Cerita yang pertama itu cerita asal-usul Batu Raden. Dan cerita yang kedua itu cerita penemu handphone. Silahkan kalian baca 2 cerita tersebut selama 5 menit. Nah, setelah membaca cerita tersebut, dari kedua cerita, mana menurut kalian cerita yang merupakan cerita imajinasi dan mana yang merupakan cerita nyata? Coba. Ada yang tahu? Yang penemu handphone, Bu. Yang Itu penemu cerita nyata.
Nah, pintar, Mas Purwa, penemu handphone itu cerita nyata. Lalu yang asal-usul Batu Raden? Imajinasi, Imajinasi, Bu. Bu. Semuanya. Jadi, cerita asal-usul Batu Raden itu merupakan cerita imajinasi atau cerita fiksi. Lalu cerita penemu handphone itu merupakan cerita nyata atau non-fiksi. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal-usul Batu Raden? Ayo, siapa coba? Adipati, Ada Adipati, Bu. Terus Terus putrinya, Putri. pintar. Terus siapa lagi? Terus Bu. siapa ya? Oh iya itu Bu, Suta, Bu. Suta. Ya, ada 3 ya. Ada Suta, Putri, dan Adipati. Nah, setelah kalian membaca 2 cerita tersebut, lalu silahkan kalian membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di situ kalian bisa menuliskan ciri-ciri yang kalian temukan pada cerita fiksi dan non-fiksi. Silahkan kalian tuliskan, Ibu beri waktu 5 menit, nanti salah satu di antara kalian bisa membacakan hasil dari apa yang kalian temukan. Ya, ada yang sudah selesai? Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Saya, Bu. Pintar. Ciri-ciri fiksi ya, Bu. Yang pertama itu terdapat pesan moral dan amanat. Oke, terima kasih atas hasilnya. Sekarang kita tepuk tangan untuk Mbak Okta. Ya, itu adalah ciri-ciri teks fiksi dan non-fiksi. Yaitu ciri-ciri cerita fiksi merupakan cerita imajinatif atau rekaan pengarang. Lalu terdapat pesan moral atau amanat. Cerita fiksi juga dapat dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Nah, sedangkan ciri-ciri cerita non-fiksi diantaranya itu menggunakan bahasa yang formal. Lalu cerita non-fiksi itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan. Yang pertama, kalian harus memahami teks cerita fiksi dengan cermat dan kritis. Yang kedua, kalian harus mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks bacaan cerita fiksi. Lalu yang ketiga, menyebutkan tokoh-tokoh pada teks bacaan cerita fiksi. Dan yang terakhir, kalian menceritakan kembali isi teks cerita fiksi secara lisan dengan berani. Nah, sekarang kalian dapat menonton cerita fiksi asal-usul Batu Raden yang akan Ibu tayangkan. Kalian perhatikan ya. Asal-usul Batu Raden. Dari video yang sudah kalian amati, Bu mau bertanya nih, siapa saja coba tokoh-tokoh yang ada pada video? Ada yang tahu? Ada siapa? Adipati, Bu. Oh, betul, ada Adipati. Lalu ada siapa lagi? Suta, Bu. Ada Putri. Lalu ada Suta. Iya. Betul. Nah, setelah melihat video, kalian nanti akan menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada video dan sifat-sifatnya. Nah, kalian dapat membuat video, lalu kalian mengirimkan video tersebut pada WhatsApp group. Ya, setelah kalian melihat video, silahkan kalian melakukan percobaan mendorong dan menarik meja. Nah, silahkan Ibu beri waktu 5 menit. Dan setelah itu, kalian membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Lalu kalian mengisi hasil percobaan di LKPD tersebut.
Ada yang sudah selesai mengerjakan? Ada yang ingin membacakan hasilnya? Saya, Bu, saya. Ya, Pak Mas Purwa, coba silakan dibacakan hasilnya. Ya, 1. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Tadi saya mendorong meja, mejanya geser. Ya, terus? Terus yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Saat meja didorong ke arah, kalau saya dorong, menjauh gitu. Ya, menjauh. Terus apa lagi Ya. hasilnya? Terus yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat meja ditarik, geser juga, Bu, bergerak. Terus? Terus yang terakhir, kemana arah meja saat tarik? Bergeser mendekati saya, Bu. Mejanya Ya. mendekati saya. Jadi perbedaannya antara gaya dan gerak yang Mas Purwa tahu. Kalau gaya kan tadi katanya tarikan sama dorongan ya, Bu, ya. Kalau gerak itu pindah tempat, berarti tadi geser. Terus gaya juga bisa mempengaruhi bentuk benda, Bu. Terus kalau gerak itu tidak mempengaruhi bentuk benda. Terus kalau gaya dapat membuat benda bergerak. Tapi kalau gerak, benda gerak belum tentu memiliki gaya, Bu. Nah, ya pintar sekali. Tepuk tangan buat Mas Purwa. Nah, itu hasil percobaan menarik dan mendorong meja. Kalian bisa mengetahui perbedaan antara gaya dan gerak. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Cerita, Bu. Cerita. Yang tadi pertama ada cerita fiksi. Terus yang kedua, tadi kalian Gaya. pinter, gaya, dan gerak. Nah, selanjutnya kalian dapat mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Kalian dapat mengklik link kuisis yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah kalian mengerjakan, kalian dapat mengirimkan hasilnya melalui kuisis langsung ya. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar cerita fiksi ya tadi, yaitu cerita khayalan atau tidak nyata. Tadi juga ada cerita ciri-ciri cerita fiksi, yaitu sifatnya tadi yang Mbak Okta sudah sebutkan ya, ada imajinatif, rekaan pengarang, terdapat pesan moral atau amanat. Nah, yang terakhir tadi ada gaya dan gerak. Gaya itu merupakan satu kekuatan yang mengakibatkan benda mengalami gerak, sedangkan gerak merupakan perpindahan bentuk suatu benda terhadap benda lainnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, kita akan melakukan berdoa. Silakan tadi jadwalnya Mbak Presi dipimpin berdoa kembali. Siap, gerak, berdoa. Doa selesai. Nah, terima kasih Mbak Presi. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Tetap menjaga kesehatan di rumah dan tetap menjaga kesehatan lingkungan kalian juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.